Tiba-tiba kok bau bangkai ya? Apa dari sini ya? Tiba-tiba bau bangkai, tadi enggak loh. Halo good people, kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri salah satu desa yang terdampak letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Seperti apa dahsyatnya letusan Gunung Merapi tersebut? Yuk check it out. Jadi kalau Mbak Marijan itu sesuai dengan tanggung jawab sebagai juru kunci, jadi dia memang tidak turun. Ya, tapi begitu Mbak Marijan tidak turun, banyak warga yang meyakini menghormati atau mengikuti beliau, jadi beberapa warga nggak ikut turun. Padahal Mbak Marijan sendiri sudah mengatakan jangan ikutin saya, ikutin pemerintah. Artinya kalau pemerintah menyatakan untuk mengungsi, silahkan mengungsi. Kira-kira seperti itu. Tapi namanya banyak orang, jadi saking percayanya dengan Mbak Marijan menjadi panutan, jadi ketika Mbak Marijan tidak turun, ikut tidak turun. Ada sekitar 38 jiwa di sana. Tadi 21 itu hanya belum semuanya. Ya, ini bukan yang 2010 malah Pak, 2006. Jadi 2010 sebelumnya ada lagi 2006, ada lagi tahun 94. Yang 2006 itu menghancurkan bunker Pak, area bunker ini. Tapi waktu itu kampungnya masih aman. Jadi kampung yang bernama Kaliadem di Bunker itu aman, kampungnya Mbak Marijan juga aman. Mbak Marijan juga aman ketika erupsi 2006. Nah, dulu tempat wisatanya di atas ini Pak. Itu sama dengan yang mana tadi? Berarti cuma 10 tahun, cuma 10 tahun. Iya. Bedanya 4 tahun. 4 tahun. Bedanya ya? Kira-kira antara 2 sampai 4 tahun itu ada aktivitas yang meningkat. Setelah 2010, 2014 juga ya, 2018 ya, 2020 sedikit ya kemarin, tapi yang lebih sering intensif malah 2021 Pak. Sejak awal tahun 2021 itu ada aktivitas yang meningkat sehingga kalau malam hari kita sering melihat adanya lelehan. Masih ada Pak sampai saat ini, tapi kategorinya kecil, jadi masih boleh untuk wisatawan. Dan kebetulan sejak 2021 ada perubahan di puncak, jadi arahnya sekarang ada 2 arah, ke barat dan ke selatan. Ke selatan itu kita kayak gini, dan kalau ke barat itu ke arah Muntilan. Jadi waktu itu ini bunker dibuat tahun 2001, selesai 2005, tujuannya untuk berlindung dari kejaran awan panas. Kalau lari tidak memungkinkan, karena dulu tempat wisata di sini disediakan bunker. Dulu ya? Ya, kalau lari tidak mungkin. Misalkan, tapi ada juga yang mengatakan itu untuk relawan. Jadi relawan lapangan yang untuk memperingatkan kepada warga atau pengunjung atau sebagainya. Jadi kalau lari tidak mungkin, boleh sembunyi di situ. Karena ada yang mengatakan wedus gembel ataupun lava itu bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Wow. Ya, jadi kalau kita naik sepeda motor hanya 60-70 itu udah kenceng banget. Makanya disediakan bunker. Tapi ketika itu ada 2 orang relawan yang masuk ke dalam bunker meninggal karena tertimbun Pak. Ini rata seperti ini. Ini proses evakuasi 2 orang yang terjebak di dalam bunker. Ini depan pintu banyak material seperti ini. Oh, bunker yang ini ya? Iya, betul. Yang sebelumnya seperti ini. Dulu kita sebutnya Rolinda, ruang lindung darurat. Dengan Merapi untuk yang bisa dikunjungi sekitar 4,7 km. Gembel itu seperti ini Pak. Hangus semua ya. Ini sudah beberapa bulan kemudian diambil gambar karena sudah ada rumput yang tumbuh. Ya, seperti ini. Nanti kalau yang rata, yang terkena lava, yang rata tadi, yang ada fotonya tadi di sana. Sapi-sapinya ini ya? Ya, termasuk yang tadi dulu seperti itu. Oh, tapi dia masih hidup ya? Kalau khusus yang ini masih Pak, tapi itu biasanya 2-3 hari terus mati Pak. Iyalah. Itu sudah hampir 100% luka bakar. Kalau yang ini tadi yang kita lewatin, 21 orang tadi prosesnya. Ada 2, yang satu berada di daerah Sayegan Sleman, yang itu korban-korban yang di bawah sana Pak, justru yang radius dari Merapi sekitar 15 kilo yang berada di seputaran sungai jalurnya mengalir, yaitu Sungai Gendon. Jadi di bawah mereka juga sama kasusnya. Sudah diperingatkan tapi tidak, karena mungkin saking jauhnya. Beda kalau di kampung Mbah Marijan percaya dengan Mbah Marijan, ikut Mbah Marijan. Kalau yang di bawah nggak percaya karena mungkin berpikirnya jauh. Ya, 15 kilo loh Pak. Saya pun akan berpikir demikian, 15 kilo tapi kena. Kalau yang foto ini terkhusus adalah rumah ini dijadikan museum. Pemiliknya adalah Bapak Rian, Srianto atau Bapak Rian ini dengan saudaranya. Ini ada orang tua. Dulu orang tuanya yang tinggal di sini, yang rumah ini roboh.
tapi oleh Bapak Rian didirikan lagi persis seperti sebelumnya, dan sebagian kayu menggunakan kayu yang lama yang sudah kondisi terbakar tapi masih bisa digunakan. Seperti ini. Nah, sejarah nih sampai Ya. laptop TV gini ya. Jadi tapi bukan untuk tempat tinggal ya Pak ya, hanya untuk untuk koleksi ya, menata koleksi. Iya, jadi sejarah ini buat bagi Iya. ya, gini loh. Dampaknya dari Gunung Merapi itu kan. Iya. Sebenarnya untuk pembelajaran bagi generasi setelahnya juga Pak. Karena kalau tidak Wow. ada cerita Masya sejarah Allah. seperti ini mereka nggak akan tahu. Gunung Merapi itu apa sih? Iya. Apa bisa sampai gini orang? Masya Allah. Oh, dilarang memegang, maaf, aku nggak tahu. Assalamualaikum. Oh. Masya Allah. Apa nih? Codet. Oh, ini perkakas. Ini apa ya? Baju-baju, kain, sepeda. Oh, ini miniatur rumah sebelumnya. Sedih ya. Ini benar sekali guys. Dengan Anda melihat bekas sisa erupsi, maka renungi atau resapi arti hidup ini. Tanggal 4 bulan 4 2011. Bekas ruang makan. Yang masih ada buku-buku ya, lembaran-lembaran apa ini? Oh, ini bekas kamar tidur. Pengunjung wanita nggak boleh masuk kamar tidur anak guys. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini cangkir-cangkir. Ada koin, kalkulator, handphone, alat makan. Guys, jadi ini saat Merapi meletus 5 November 2010 di hari Jumat, Masya Allah. Dan ini jamnya jam 12 siang. Wedis gembelnya menghampiri rumah ini, dan setelah itu mati setelah terkena wedis gembel. Semoga para korban ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, amin. Ini bekas ruang tamu, habis semuanya. Masuk ke sini membangkitkan apa ya, emosi sedih gitu. Tiba-tiba kok bau bangke ya, tiba-tiba bau bangke guys, ya Allah. Apa dari sini ya? Ini sapi, bangkai sapi, ya Allah. Tiba-tiba bau bangkai, tadi enggak loh. Maaf ya. Ini Gunung Merapinya. Di sini. Kita ada di sini. Dekat ya.
kejadiannya tepatnya pas hari Kamis malam Jumat Kliwon. Asapnya aja sampai membuat gelas yang dari kaca itu meleleh, berarti minimal panasnya 400 derajat. Jadi kalau lava itu bisa ribuan derajat. Ini kita akan yang bunker oleh Mbah Marjan. Boleh jelaskan ya, ini bunker Kali Adem, ruang lindung darurat. Jadi setelah tahun 2006 itu di dalam bunker ada lavanya yang tahun 2010. Waktu itu bunker sebelum erupsi seperti ini dibuat pada tahun 2001, difungsikan tahun 2005. Fungsi bunker ini buat ruang lindung ketika letusan abu panas atau awan panas atau wedus gembel. Jadi buat asap aja. Kalau buat lava itu nggak mampu. Pada tahun 2006 itu di sana ada letusan yang sampai sana. Pada saat itu ada 4 relawan. 4 relawan, yang 2 relawan masuk ke dalam bunker, yang 2 relawan kabur menggunakan sepeda motor. Yang menggunakan sepeda motor itu selamat, yang 2 relawan itu yang masuk ke dalam bunker itu tidak selamat. Padahal 2 pintu udah ketutup semua, tapi kan atasnya ketimbun lava. Lava kan yang warna merah kayak besi yang dicairkan itu, tapi kan hawanya panas itu tetap masuk. Waktu pas proses dievakuasi itu dicek di dalam panasnya masih sekitar 700 derajat. Jadi 2 orang ditemukan meninggal masih dalam keadaan utuh kalau diambil untuk jadi bed kopen atau presto. Nah, sejak tahun 2006 bunker nggak difungsikan lagi. Terus tahun 2010 setelah kebuka ada lava yang masuk. Jadi nanti kalau tengok ke bunker itu di dalam ada bekas lavanya yang letusan tahun 2010. Ya, Good People, aku baru aja selesai untuk melakukan eksplorasi di Museum Mini Sisa Rumahku yang tepatnya berlokasi di lereng Gunung Merapi, kira-kira jauhnya 6 km lebih dari pusat Gunung Merapi. Tentunya dengan kita berkunjung dan melihat-lihat mengenai keadaan atau situasi dari wisata sejarah ini, seyogianya kita semakin bisa menambah keimanan dan juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat semua kebesaran Allah dari sisa-sisa barang yang ditunjukkan saat ini. Dan untuk para korban, kurang lebih sebanyak 400 korban dari letusan Gunung Merapi silam, semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bernafas, untuk berkumpul bersama keluarga, jangan siakan itu. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dan juga pelajaran dari sini untuk memanfaatkan sisa waktu kita yang sangat berharga dan juga yang sangat sebentar di dunia ini. Dan juga tentunya dengan introspeksi, dengan menghargai, dan juga memaknai arti kehidupan itu sendiri. Kalau begitu, sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian bisa tahu video-video berikutnya di channel Rashid Muhammad ini. See you!